Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya Ia masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Muhammad telah bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah, mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajarinya, kecuali malaikat mengepakkan sayapnya." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkanlah saya memberikan sepatah dua patah kata tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran bagi umat Islam merupakan pedoman hidup dan obat hati manusia. Tetapi masih ada saja orang yang malas untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya, padahal membacanya sangat mudah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatan wal hasanatu bi asri amsaliha la ikulu alif lam mim harfun walakin alfun harfun walamun harfun makmimun harfun," yang artinya, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya pula satu pahala kebaikan. Sementara satu pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2835. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman mengenai keutamaan membaca Al-Quran dalam Quran surat Al-Fatir ayat 29-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yatluna kitaballahi wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan sholat, juga menafkahkan sedikit rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, mereka itu sedang mengharapkan bisnis perdagangan yang tidak akan rugi, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pahala kepada mereka. Quran Surat Fatir ayat 29 hingga 30. Hadirin yang berbahagia, ada banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran yang bisa kita dapatkan. Di antaranya, yang pertama, pahala yang berlipat ganda. Tentunya apabila kita sering membaca Al-Quran setiap hari, maka akan mendatangkan pahala dan juga banyak kebaikan. Yang kedua, obat penyakit hati dan fisik, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, rumah menjadi bercahaya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan bahwa sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah.
Yang keempat, membaca Al-Quran untuk kebaikan. Kandungan Al-Quran berisi kebaikan karena kalam dari Tuhan. Bagi seluruh umat Islam yang belajar dan membaca Al-Quran dengan lancar maupun kurang lancar, namun masih berjuang dalam melanjutkan bacaannya, sesungguhnya ia akan memperoleh 2 kebaikan, berupa 2 pahala, yakni pahala sebab membaca dan pahala karena susah payahnya yang mampu ia lawan demi membaca Al-Quran. Yang kelima, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diangkat derajatnya jika dibandingkan dengan yang tidak membaca Al-Quran. Pesan ini disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabil aqwam wa yaza'u bihil akharin. Artinya, sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan menghinakan yang lain. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, dari Abdillah ibnu Buraidah al-Aslami diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tiada bandingannya di dunia. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu membaca Al-Quran juga dapat menjadi hadiah terindah kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah. Dalam sebuah hadis pun dijelaskan sebuah perumpamaan seorang muslim yang gemar membaca Al-Quran dengan seorang muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran. Permisalan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya bagaikan buah utrujah, yaitu rasa dan aromanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan buah kurma, yaitu rasanya enak namun tidak beraroma. Hadis riwayat Bukhari. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kehilafannya dari tingkah laku maupun tutur kata, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya ceramah ini bisa bermanfaat dan menggerakkan hati saudara-saudara untuk membaca Al-Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.